hari nanti akan ada saatnya seseorang yang akan menemani langkah kita dengan satu bagian kecil setiap harinya, yaitu sahabat. Anak dokter bilang sahabat itu bagaikan mata dan tangan. Kalau tangan terluka, mata yang rusak. Salah. Kalau tangan yang terluka, mata yang menangis. Kalau mata menangis, tangan yang rusak. Tapi anak dokter bilang sahabat itu bagaikan kita praktika tonal, bagaikan kutip warna, kita wajah soal warna. Keduanya saling melengkapi supaya tidak terkena hukuman oleh bagian bersangkutan. Tidak seperti antum dan antuna, layaknya sepasang sepatu yang sudah bersama tapi tidak bisa bersatu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nama Ahibbaul Aulia resmi menjadi nama marhala 22. Anak-anakku, tinggal berapa bulan lagi anak-anakku akan selesai. Akan selesai. Semuanya harus membuat sejarah yang baik. Harus bikin sejarah yang baik. Saya bikin sejarah yang baik. Kapan ada ke Gontor dan besar? Kapan ada? Tanya Ustaz Asep itu. Malam-malam saya keliling saya ini Gontor pesantren saya bilang. Saya ditanya alumni, kalau udah itu masuk kemana aja saya? Alumni, kamu juga begitu nggak malu karena nggak berbuat macam-macam ketika menjadi pelajar di Gontor. Coba kalau umpama ya pacaran, ketika di Gontor pacaran, umpama memang ada di sini pacaran. Calon kamu nih anak-anakku nih, calon kamu masih kelas 1 calonnya. Nah ini calonnya ustaz itu. Paling tidak nih, ini anak-anakku umur 18 ya. Paling tidak BK 7 tahun umur 25 di pacaran. Umur 12, kelas 1 SMP. Jadi semuanya harus bercita-cita yang tinggi. Semuanya anak-anakku, satu, membuat sejarah yang bagus dan bercita-cita yang tinggi agar semangat belajar. Tinggikan cita-cita kamu. Saya ingin ada di antara alumni 22 Ahibbaul Aulia ini yang menjadi pilot. Jadi pilot. Masa alumni pertama sampai alumni 21 nggak ada yang jadi pilot. Ada kamu langsung. Daftar jadi pilot. Jadi pilot ini komersil ya, bisa jadi pilot Sukhoi itu ya, jadi pilot F bom ya apa mobil aja udah ya. Akan hormat sama kamu. Kamu jadi pilot, tidak ada satupun dari alumni yang jadi pilot. Sekarang saya jadi pilot. Ya, anak-anak putri 22 ini Ahibbaul Aulia harus ada yang jadi dokter. 21
akhirnya semangat belajarnya, anak-anak putra bercita-cita belajar ke Madinah atau di Mekah. Mohon kepada Allah dari sekarang mengucapkan membaca gitu, baca Al-Quran, niati, ya Allah, hamba membaca Al-Quran dengan niat mencari keridhaan-Mu ya Allah, dan dengan niat mudah-mudahan hamba dijadikan orang yang jenius, orang yang pintar, dan dengannya mudah-mudahan hamba langsung diterima di Universitas Madinah, Saudi Arabia. Mudah-mudahan diterima di Universitas Ummul Qura, Saudi Arabia, Makkah. Mohon kepada Allah. Ya. Kepada siapa kamu mau mohon? Kalau bukan kepada Allah. Mohon kepada Allah, insya Allah dikabul oleh Allah. Ya. Kalau masih panjang umur nanti dengan guru-guru kita datang, ya temui seperti Syekhul Akbar itu, Syekhul Akbar. Ya, tahu apa fotonya? Syekhul Akbar ada fotonya dengan saya. Setiap umroh pasti saya temui. Alumni dari Ummul Qura yang ada di Madinah saya temui. Apalagi anak-anakku ini, aduh bangga, nikmatnya luar biasa. Tiap hari ke Masjid Nabawi diantar dijemput, tiap bulan umroh tiap bulan. Kalau dari Indonesia berapa bayar? Ini dari Saudi di Madinah, cuma ke Mekah, Mekah setiap bulan begitu bayaran, tiap bulan kita dibayar. Gede loh bayarannya, biasanya besar. Madinah itu tiket tak usah pusing. Kalau ke Mesir itu masih pusing tiket, kalau nyari 20 juta, 25 juta, 30. Kalau Madinah enggak, dikasih langsung. Ya, begitu datang langsung dikasih uang selamat datang, begitu datang dikasih uang ganti baju. Luar biasa, makanya mohon kepada Allah. Saya bilang kan, kalau yang lagi sehat, bangun malam, mandi, habis mandi, sholat, kalau tahajud langsung baca Al-Quran, niatnya, ya Allah, berilah hamba kecerdasan, berilah hamba kecerdasan seperti Biji Habibie, apa seperti Biji Habibie, kalau perlu lebih dari Biji Habibie. Ya Allah, hamba mohon mudah-mudahan diterima di Universitas Madinah, di Universitas Makkah, Ummul Qura. Ya, kalau mohon begitu, insya Allah diterima, insya Allah ya. Semangat ya, bercita-cita jadi dosen, doktor. Rizaldi datang ke sini, anaknya pendek lagi kecil, datang ke sini ya Allah. Pak tahu sudah doktor, ya Allah. Doktor Rizaldi belum ngajar di situ. Dia Ayuki. Coba hubungin tuh ngajar biar kenal dengan doktor Rizaldi itu. Ya, 5 ada alumni Ummul Qura 5 jadi pilot. Begini semua orang-orang hormat semua, pilot kamu susah tapi bisa. Mohon kepada Allah biar cerdas kamu. Caranya apa? Mandi, bangun lalu mandi, sholat tahajud, baca Al-Quran. Ketika baca itu kamu niati, ya Allah, hamba membaca Al-Quran ini dengan niat semata-mata untuk mencari keridhaan ya Allah, dan dengan niat mudah-mudahan hamba dijadikan orang pintar, mudah-mudahan hamba dijadikan pilot. Kamu nggak jadi pilot kamu, ini kalam Allah, satu huruf kamu dapat berapa? 10 kebaikan. Berapa ayat kamu baca? Nah, iya, tiap hari semua fitri baca Al-Quran. Habis baca Al-Quran, nah, niatnya ya Allah, hamba baca Al-Quran semata-mata
untuk mencari keridhaan-Mu, dan dengan niat mudah-mudahan hamba mendapat suami yang kaya. Suami yang kaya maaf Pak, kalau sudah kaya ya niat insya Allah. Kalau niatnya mohonnya begitu, tapi baca Al-Quran loh, baca Al-Quran ya ya, jadi kiai, jadi ustaz ya. Yang penting anak-anakku semua mohon kepada Allah jadi orang yang berguna, jadi orang yang berguna. Insya Allah nanti berguna ya. Biasanya kalau mau tamat itu ujiannya banyak. Ya, teman saya dulu mau tamat itu banyak. Waktu itu maunya berangkat dulu, keluar pondok tanpa izin dulu, akhirnya diusir. Ya karena tanpa izin, akhirnya diusir. Anak-anakku sabar lah. Berapa bulan sih? Ya Allah akan senang selamanya kan. Waktu tamat udah senangnya luar biasa. Ya waktu tamat tinggal mau belajar kemana, insya Allah kami akan bantu. Memberi petunjuk itu. Kamu ke sini, oh kamu jadi kiai ke pelosok. Banyak yang sudah ke pelosok sekarang. Ya, kamu mau jadi ini. Insya Allah yang mau jadi pilot nanti hubungi saya. Ya, kamu jadi pilot nanti kemana? Ada penerbang. Sekolah khusus penerbangan di Curug Tangerang. Ada alumni Nurul di sana yang sudah tamat juga ada. Kita hubungi alumni Nurul yang sudah menjadi yang sudah menjadi navigator, yang sudah mengatur pesawat mau landing itu. Diatur ini tunggu dulu 5 menit, 10 menit, kamu muter-muter aja dulu di atas, nanti baru turun begitu, diatur. Ada namanya Ananda Rahmawati dari Tanjur itu, siapa? Ya, Rahmawati itu dapat suami juga navigator juga, suaminya navigator. Ya. Kalau perempuan ini gampang sebenarnya. Kayak ada suami pilot. Ya, suami pilot seperti siapa? Seperti siapa? Yang punya suami pilot? Ini tidak tahu. Saya tahu. Siapa tahu? Siapa yang penyanyi dangdut suaminya pilot? Nah itu ya, bangga dokter jadi dokter harus bekerja bercita-cita yang tinggi, harus semangat belajar, harus bercita-cita tinggi, dan kamu harus semangat belajar, jangan malas belajarnya ya. Mulai sekarang sudah mulai persiapan untuk bertempur ya. Bentar lagi ini ujian ngajar ini tadris ya, ujian harus dipersiapkan dari sekarang ya. Anak-anakku semuanya jangan sampai melanggar disiplin pondok. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan ya. Anak-anakku sudah diresmikan nama marhala ini, namanya Ahibbaul Aulia, artinya pecinta para wali. Kita cinta betul kepada para wali ya. Bukan
kepada para wali. Ya, ahibbul aulia. Ya, istilahnya pembela para wali. Para wali di kampung saya bela, namanya ahibbul aulia. Para wali di kampung saya belanya, begitu namanya ahibbul aulia. Cinta para wali, pencinta para wali. Insya Allah mudah-mudahan nanti anak-anakku beri tamat cinta betul kepada para wali sesuai dengan nama marhalah namaku ahibbul aulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah, angkatan ke-22 diberi nama oleh Pak Kiai, diresmikan namanya yang bernama Ahibbul Aulia, yang artinya pecinta para wali. Kesanane bangga ya, kesanane bangga, sekaligus senang dan terharu karena nama ini nama yang sangat indah dari Kiai langsung. Dan pesanane tetap semangat, jangan menyerah, do the best, Degres. Alhamdulillah angkatan ke-22 diberi nama oleh ayahanda tercinta kami, yakni Ahibbul Aulia. Harapan kami semoga angkatan ke-22 ini Ahibbul Aulia menjadi angkatan yang mengikuti jejak para wali serta menjadi uswatun hasanah dan berguna bagi masyarakat sekitarnya. Dari saya Ahibbul Aulia. Kamu mau milih, siapkan kapan, kemudian kita resmikan kapan, gitu aja ya. Ahibbul Aulia ya. Ya, pecinta para wali. Pergarus adalah amanah yang pertama kali saya emban, dan Pergarus juga amanah saya bagaimana menjadi ketua dan dipilih oleh teman-teman saya sendiri. Oleh karena itu, saya ketika menjadi Pergarus, menjadi ketua Pergarus, saya merasakan hal bagaimana caranya mengatur acara, mengatur waktu diri saya, dan yang paling susah itu ketika saya mengatur teman sendiri. Bukan hal mudah memang ketika kita memimpin teman sendiri, namun justru itu menjadi tantangan bagi saya pribadi. Alhamdulillah banyak rekan-rekan yang bantu meringankan sehingga hajat kita bersama bisa terselenggara. Dan alhamdulillah acara bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan hasil yang cukup memuaskan. Ya, tentu banyak sekali yang sudah kita alami. Banyak sekali yang sudah aneh alami. Susah senang aneh lewatin bareng-bareng, pahit manis aneh rasain bareng-bareng. Sebuah motivasi, sebuah arahan, sebuah cacian dan makian itu tidak akan pernah mematahkan semangat aneh dan semangat pengurus-pengurus. Karena kita punya moto, siap dicaci, siap dimaki, siap dibenci, siap mengabdi dan sukses menanti. Berbicara tentang naik kelas 6, hal yang pertama ada di benak kita pasti ialah porseni. Rasa capek, pusing, dan senang dirangkum menjadi satu. Menurut para anggota, porseni adalah acara yang dinanti. Tetapi bagi kami para mualimin, porseni adalah salah satu acara puncak yang artinya tidak ada lagi acara setelahnya.
pengalaman terbaik saya ketika Pegarus adalah dimana saat ketika kita berkumpul bersama-sama, dan lebih khususnya ketika sebelum pelantikan. Dari pagi sampai pagi kita bekerja keras, dan disitulah saya paham apa artinya itu kekompakan, kerjasama, dan yang lebih penting apa itu artinya persahabatan. Dan pengalaman terburuk saya ketika sebelum acara, pasti ronde acara yang kita telah buat selalu diubah-ubah dan secara mendadak. Tapi di situ kita tidak pernah. God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave, became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Hari ini Ana ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saatnya berangkat ke masjid. You know I'm gonna get Tapi di situ kita tidak pernah menyerah, tidak pernah mengeluh. Kita selalu semangat dan semangat. Pengalaman terbaik menurut saya adalah kebersamaan bersama teman-teman. Ketika kita saling bahu-membahu, ketika kita saling menguatkan, dan ketika kita saling melengkapi satu sama lain, itu adalah kebersamaan yang paling indah yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan kenangan yang paling buruk menurut saya adalah ketika banyaknya masalah yang datang, tapi justru dari banyaknya masalah itu membuat kita menjadi semakin kuat. Ya, kalau pengalaman baik ketika Ane menjadi ISPA, ya pasti banyak lah. Tapi intinya sesuatu hal-hal yang baik itu menjadi pengalaman yang baik bagi Ane. Ya, kalau pengalaman buruk, ya ketika mendengar atau melihat teman yang melanggar, kita ikut-ikutan kena cacian. Siapa yang salah, siapa yang kena. Ya tapi kita harus siap. Itulah pemimpin. Karena pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang siap dievaluasi. Pengalaman baiknya adalah dibandingkan acara-acara yang sudah, di Porsenilah Kiai Helmi tertawa dengan lepas. Dan pengalaman buruknya, judul yang berganti berkali-kali, serta tenda yang terbalik dihantam oleh angin, menambah tugas untuk para mualimin. Banyak pengalaman yang Ane dapetin dari ketua angkatan ini. Ada pengalaman ya kadang-kadang bahagia, ada suka dukanya. Jadi ketua angkatan tuh ngelatih Ane buat lebih dewasa dalam menghadapi berbagai macam masalah.
Entah itu masalah internal dalam angkatan, ataupun masalah dari kepengurusan, ataupun masalah-masalah kecil-kecil lainnya. Dan itu Ane anggap sebagai pelajaran. Cerita tentang angkatan. Ya, angkatan ke-22 itu banyak banget ceritanya yang udah kita lewatin. Seperti ambalan. Ambalan cuma buat dapetin bed doang yang di ini mah nggak ada harganya, tapi kita tuh dari ambalan tersebut, contohnya ambalan, kita harus lewatin gunung, turunin lembah, mendaki bukit hanya untuk mendapatkan bed tersebut. Tapi itu yang membuat kita angkatan ke-22 menjadi cerita buat diri kita sendiri dan buat orang lain, buat adik kelas yang lainnya. Kita tuh ibaratkan tali mudah putus, tapi mudah disambung lagi. Maksudnya kita ada masalah, tapi kita bisa cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau diri pribadi Ane, pas lagi pelantikan pengurus di syahadat sama kiai, jujur Ane sempat ngeluarin air mata sama teman-teman Ane yang lain. Itu pengalaman terbaik Ane. Dan pengalaman terburuk Ane adalah ketika ngelihat teman sendiri, teman seangkatan, teman seperjuangan tuh di DO. Itu rasanya seperti ada yang hilang gitu. Susah banget buat dilupain. Satu kata buat Al-Ahya, believe. Satu kata buat Al-Ahya, sukses. Satu kata buat Al-Ahya, ngangenin. Satu kata untuk Al-Ahya, perfect. Satu kata buat Ahya, their guest.